Oke, hasilnya udah masuk. Oke, ini juga. Jadi jadi tadi Aji masuknya terlambat, mungkin saya juga belum dapat kabar. Oke, karena sudah ada 1, 2, 3, 4, ya lumayan 4 orang. Ini saya minta on cam kamera dong, Agil, Nino. Ya, oke. Baiklah, saya akan mulai dulu. Assalamualaikum, Nino nih. No, kameramu. Hari ini kuota lumayan ya, nanti setelah 20 menit boleh lah nanti sekitaran off cam kadang-kadang gitu, boleh, nggak apa-apa ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi selamat pagi semuanya ya. Semua dalam kondisi sehat. Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Zian aktif ya organisasinya kayaknya ya. Tiap malam gadang terus kayaknya ini. Terus apa namanya? Saya jadi lupa. Oke. Baik, sebelum mulai perkuliahan, ya kita biasanya berdoa dulu. Jadi berdoanya saya minta dipimpin berdoa oleh Nino aja ini. Nino, tolong dipimpin berdoa ya Nino. Oke, teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita mulai nih. Saya mau urut dulu dari yang kemarin saya tinggal untuk tugas pelatihan. Saya mulai dulu pembelajaran hari ini. Kita mulai dari materi requirement planning, ya. Ini saya buat pembelajaran melalui Canva. Ini hasil dari pelatihan kemarin salah satunya. Bentar. Jadi ternyata Canva ini, saya mungkin karena kurang mengikuti perkembangan juga ya. Jadi ternyata Canva ini untuk bikin presentasi ini cukup menarik ya. Banyak sekali gambar-gambar. Ya mungkin bisa dicontoh sama kalian kalau untuk presentasi bisa pakai Canva saja mungkin. Walaupun memang butuh apa namanya? Jaringan yang cukup ya. Jaringan yang cukup. Jadi penting banget. Oke, pelan-pelan aja ya. Ini udah pada sarapan belum kira-kira ini? Harusnya sudah ya. Belum, Bu. Masa belum jam 10 belum sarapan sih? Belum. Wah. Sudah dong. Oh, sudah dong. Enggak sarapan pakai martabak aja tadi malam dibawa pulang. Iya. Hah, dingin. Oke, baik, nih udah keluar. Sudah keluar materinya? Udah, Bu. Sudah ya. Ya, ini dia materi pembelajaran kita hari ini ya, material requirement planning. Kemarin kan sudah dapatkan tugas, ini saya hanya mereview saja. Dan ini saya mulai dulu ya, sebelum kita mulai ya, katanya tuh lebih baik memotivasi mahasiswa dulu gitu.
Jadi untuk motivasi mahasiswa, sambil kata motivasi dari Albert Einstein, ya katanya never give up on what you really want to do. The person with the big dream is more powerful than the one with all facts. Artinya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Menyerah, Bu. Iya, jadi jangan menyerah. Jadi kalau kalian punya mimpi yang besar, keinginan untuk mencapai sesuatu, kalian jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan melihat hanya dengan kenyataan-kenyataan yang ada sekarang. Kalian harus punya mimpi supaya kalian punya bensin, tenaga, semangat yang cukup untuk mencapai itu gitu ya. Jadi itu adalah motivasi kita hari ini ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, sebaiknya setiap dosen itu harus menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, yang sebelum-sebelumnya itu di sini saya sampaikan ya untuk perencanaan dan pengendalian produksi, capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 5 ya. Singkatannya CPMK. Nah, ini ada dalam rencana pembelajaran semester. Yang pertama kali waktu perkuliahan pertama sempat saya share, tapi itu memang formatnya masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Dikti ya. Jadi yang sesuai yang seperti ini salah satunya. Nah, CPMK yang pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi harapannya lulusannya nanti akan seperti itu, lulusan dari Unmaha. Terus yang CPMK yang kedua itu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika, rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, engineering fundamental, sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Ya. Terus CPMK yang ketiga, menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Terus CPMK yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya dan berdasarkan hasil analisis dan informasi data. Yang kelima, mampu menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Bisa meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Jadi, kelima CPMK ini yang nantinya yang kita harapkan lulusan dari Unmaha itu memiliki keterampilan ini gitu. Nah, selanjutnya ya. Oke, nah, kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Jadi untuk pertemuan kita hari ini itu yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan perkuliahan hari ini adalah mampu menyusun perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning pada sistem industri manufaktur. Nah, itu target kita. Lalu lalu di sini ya kita main game katanya. Kita main game dulu. Di sini kalian boleh off cam boleh ya. Gak apa-apa. Kalau misalnya mau off cam, tapi kita saya harap kita bisa interaktif ya. Nanti langsung tanya jawab seperti itu. Nah, sebentar. Ini saya mau bagikan kuis dulu. Kuis main game dulu ya kita ya. Supaya kita nggak terlalu tegang atau malah tambah tegang ya kalau main game. Kayaknya tambah tegang. Ini sebentar. Saya sharing. Kalian pernah pakai Quizzes? Belum? Harusnya dulu pernah ya waktu SMA itu. Pernah, Bu. Pernah kan? Ya. Kita main game pakai itu. Linknya, Bu. Sebentar. Oke, sebentar. Ya. Oke ini. Ini jadi
Nanti join di joinmyquiz.com ya. Kodenya 212575. Oke, 212575. Kalian buka dulu. Ini saya kasih linknya. Udah masuk kok. Sudah masuk. Oke, sebentar saya lihat lagi. Coba, Agil udah masuk ini, Agil. Oke. Yang lain? Oke. Ya. Oh, ini Zian udah bisa masuk. Oke, baik. Ini saya mulai ya sebentar lagi. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Deg-degan ini. Salah ini, salah. Ya udah lupa. Ya. Ngelik. Bentar Bu, ngelik. Iya, nge-lag ya. Nggak apa-apa. Di sini juga nge-lag. Banyak yang pakai hari ini kayaknya. Nino nomor 1 Nino. Jaringannya udah kuat ini. Ini Zian kenapa Zian? Ngelik kayaknya dia Bu. Oh iya nge-lag ya. Astagfirullah. Kira-kira Nino udah selesai Nino? Sudah Ibu. Oh, yang Nino udah selesai ya. Ini berarti kurang Agil sama Zian yang belum selesai ya kayak ini. Ngelik. Oh, nge-lag ya. Wah, Agil langsung di atas ya. Memang nge-lag banget kayaknya ini. Kurang Zian ini ya. Kalau selain pakai Quizy dulu pernah pakai apa kalau main game-game seperti ini ya? Coba mungkin biar nambah pengalaman juga ini, saling-saling sharing. Oh, ini udah selesai semua ya? Udah. Kalau gitu saya akhiri ya. Ini gamenya. Juara 1. Juara 1. Saya aja belum lihat di sini juara 1 masih loading. Oh, ini baru keluar nih. Teng teng. Kok belum kelihatan? Ya. Juara 1. Juara 1 Agil. Oke. Juara 2 Nino. Juara 3 Ririn. Ya, oke. Mahasiswanya aja yang kurang banyak ya. Jadi biar kelihatan yang terakhir jadinya Zean. Nggak apa-apa ya Zean ya. Harapan 1. Ya, kalau karena soalnya terlalu panjang ya. Memang lebih baik sih pakai laptop ya biar kelihatan. Ini ada yang masuk. Kira-kira. Oke, wah Haji nggak ikutan ini tadi gamenya. Halo Haji. Lagi-lagi Bu, ulang-ulang. Ulang lagi. Ya nanti kita ulang lagi setelah materinya selesai ya. Nanti kan kalian dapat tuh ilham gitu kan. Oh tadi sepertinya ini, jawabannya ini gitu. Kita refreshing dulu. Nanti di akhir kita main game lagi ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ya, Haji udah masuk. Halo Haji, selamat datang. Kita tadi udah main game. Sekarang saya lanjut ke materi ya. Ini
kita lanjut lagi. Oke, tadi sampai sini kita sudah main game. Terus kita masuk ke apa itu MRP. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya, saya kasih tambahan nilai lah nanti. Saya lihat tugasnya kalau ada yang salah. Kemarin sudah ngerjakan kan? Setidaknya ada Material bayangan. requirement planning, Bu. Material requirement planning. Terus di dalamnya diberikan kalimatnya agak panjang gitu loh maksudku. Requirement planning, perencanaan produksi, Bu. Material requirement planning. Artinya kan perencanaan kebutuhan material. Produksi. Material kan maksudnya bahan materialnya ya yang dimaksud ya. Nah, kalau menurut pendapat ahli nih, ya ini dari Tersin, MRP itu adalah suatu konsep. Layarnya kelihatan ya, layar yang di tempat saya? Terlihat? Iya, Bu. Ya, jadi MRP adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam merencanakan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Jadi yang direncanakan itu adalah material atau bahan material yang digunakan untuk menyusun produk tadi. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan nih, ya, ini ada seorang pegawai PPIC namanya Max. Max ini dia dapat tugas, sebagai pengontrol material atau PPIC-nya khusus MRP lah. Nah, terus tugasnya dia apa? Ketika PPIC yang lain yang khusus bagian MPS ini memberikan jadwal MPS atau Master Production Schedule atau jadwal induk produksi kepada Max ini. Kemudian Max ini akan mengolah data jadwal induk produksi tadi untuk merencanakan material-material apa saja ya yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, misalnya Max ini bekerja di sebuah industri garment. Ini adalah contoh salah satu produk dari industri garment tersebut. Misalnya baju ini ya. Baju ini adalah misalnya mereknya itu Dante Armond ini. Nah, si Max ini akan melihat struktur dari produksi baju ini terdiri dari apa saja. Itu yang pertama. Pertama terdiri dari kain, kancing, kemudian label, dia butuh benang, butuh waskar labor, seperti itu. Ya, kemudian dia akan merencanakan mungkin ada beberapa material di sini yang dia butuhkan, dia beli itu dari luar negeri misalnya, karena itu kalau kain-kain itu dalam bentuk roll, dia belinya di China biasanya ya. Jadi dia butuh waktu itu selama 3 bulan untuk material itu datang ke Indonesia, itu dia butuh 3 bulan. Artinya ini kita harus rencanakan jauh hari sebelumnya untuk datang. Nah, sama juga seperti benang-benang ini biasanya 1 minggu kedatangannya. Oke, jadi setiap item material ini memiliki waktu kedatangannya sendiri-sendiri tentunya karena kita beli dari supplier itu kan macam-macam dan banyak. Nah, ini kan jenis item materialnya hanya 1, 2, 3, 4, hanya 5 saja. Bayangkan kalau itu adalah bentuknya mobil, motor, tentunya ada ya puluhan ribuan atau ya lebih. Bahkan maksudnya puluhan ribu item ya dengan beberapa supplier dan mereka memiliki waktu pengiriman yang bermacam-macam. Nah, karena kompleksitas hal tersebut, makanya dia butuh sesosok Max ini ya. Max ini untuk merencanakan supaya material-material ini datang tepat waktu sesuai dengan jadwalnya ini. Jadi ketika jadwalnya jalan, hari ini mau produksi baju ini, material ini sebelumnya sudah ada di gudang, sudah bisa tersedia seperti itu. Nah, makanya ini adalah tugas Max. Nah, selain itu ya, si Max ini juga memastikan bahwa gudang ini
Ya, dia harus cek ketika mau pesan tentunya apakah dia masih punya persediaan gitu. Apakah persediaannya masih cukup untuk MPS atau tidak cukup, dia harus beli seperti itu. Dia harus lihat kapasitas gudangnya juga. Dia tidak bisa pesan misalnya untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan ya dengan melihat kapasitas gudang yang kecil. Misalnya nanti akan terjadi penumpukan barang. Nah, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, inilah tugas Max. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Coba kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Tidak, Tunggu. Bu. Belum ada, Bu. Tidak ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita atau suatu perusahaan industri manufaktur itu tidak menerapkan MRP, tidak ada yang merencanakan, tidak ada CMAX tadi itu. Jadi produksi itu berjalan apa adanya, gitulah contohnya ya. Nah, dengan berjalan apa adanya, tidak dicek apakah barang ini yang di gudang ini ada atau tidak untuk kebutuhan produksi, artinya produksi ini akan berhenti ketika materialnya ternyata tidak datang ini, tidak ada yang merencanakan datang, tidak ada yang mengecek, otomatis produksi ini akan berhenti. Ya, kerugian yang sangat besar untuk industri tersebut. Selain itu, misalnya dia hanya tidak ada yang mengecek material, artinya barangnya datang begitu saja, barangnya numpuk banyak di sini. Itu juga kerugian buat industri. Siapa yang akan mengelola material sebanyak ini yang belum akan dipakai gitu loh. Jadi terlalu banyak material dan kurang material ya tidak bagus. Jadi sebagai PPIC itu kita harus mengontrol persediaan, mengontrol produksi di sini sesuai dengan jadwal produksi yang sudah kita buat. Seperti itu. Jadi kita harus menerapkan MRP tadi. Harus ada sesosok si Max tadi itu untuk merencanakan supaya materialnya ini ketika produksinya jalan dia sudah ada. Jadi dia bisa melakukan produksinya dengan lancar. Ya, karena itu tadi tidak pasti material datang itu kondisinya bagus, pasti juga ada yang jelek. Artinya harus ada spare juga kuantitinya ya. Jadi banyak faktor material berkaitan dengan material. Ya makanya harus ada sesosok orang yang khusus seperti Max itu dalam merencanakan material khusus untuk hanya pegang MRP saja. Nah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa input output dari MRP itu apa. Ya, untuk membuat MRP ya inputnya adalah tadi kenapa kelewat? Oke, satu slide lagi. Inputnya adalah master production schedule. Kemarin kita sudah buat ya, tapi yang ngumpulkan baru Agil aja ini. Padahal ini kita kuliah offline ya. Oke. Terus ini product structure file, itu bill of material maksudnya. Banyak istilah ya. Lalu inventory master file, ini status persediaannya seperti apa. Nah, lalu kita proses di dalam MRP ini ada beberapa istilah, ada netting, loading, offsetting, exclusion. Ini ada di modul yang terakhir saya bagikan kemarin. Nah, ini adalah tahapan dalam membuat MRP. Nah, filenya juga sudah saya bagikan. Kalau MRP banyak yang sudah ngumpul ya, kecuali Aji, Nino, lalu siapa kok saya jadi lupa ini? Aji, Nino, Kinkin ya. Nah, dari sini proses MRP akan outputnya adalah work order, purchase order, dan rescheduling. Work order ini maksudnya apa, Bu? Gitu. Work order ini maksudnya ketika contohnya ya, contohnya adalah baju ini tadi membutuhkan embro. Kalian tahu embro? Kalau embro itu semacam benang di bordir lah bahasa Indonesianya bordir. Misalnya baju ini butuh bordir. Nah, bordir ini itu misalnya apakah dilakukan di dalam pabrik kita atau kita lakukan di luar pabrik, itu nanti akan memunculkan work order. Jadi bentuknya adalah pesanan untuk mengerjakan si embronya tadi.
ya. Jadi ada bagian komponen dari produk yang membutuhkan proses nanti akan menghasilkan work order. Nah, work order ini merupakan salah satu output dari MRP karena kan dari situ dia harus mengerjakan work ordernya ini. Nah, yang kedua adalah purchase order. Artinya pembelian. Jadi dengan mengerjakan MRP itu kemarin kan kalian lihat itu. Jadi ada yang dikerjakan di pabrik, ada beberapa material yang kita beli. Ya, hasil akhir dari MRP. Nah, itu namanya purchase order. Kalau rescheduling ini adalah jadwal ulang. Jadi ketika kita sudah menjadwalkan produksi, lalu kita melihat dari kebutuhan materialnya ternyata tidak tersedia, misalnya adalah ternyata kain yang warna krem ini itu tidak ada, belum tersedia untuk bulan ini. Dia baru ada dari suppliernya itu bulan depan. Jadi artinya kita harus merescheduling, merencanakan kembali, menjadwalkan kembali ya bahwa si MPS ini harus kita revisi. Jadi yang di rescheduling di sini adalah MPS-nya ini. Bahwa materialnya tidak tersedia artinya kita harus reschedule. Ganti, jangan kainnya yang warna krem. Mungkin kita masih ada persediaan yang warna polkadot misalnya gitu. Nah, kita produksi polkadot dulu lah. Karena kita nggak bisa ini, materialnya nggak ada, supplier belum ada, sekarang belum tersedia. Seperti itu contohnya. Nah, jadi dari sini tujuan MRP itu apa? Ya, yang pertama, menjamin tersedianya material, item, komponen pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal induk produksi dan menjamin tersedianya produk jadi itu kepada konsumen. Nah, yang kedua, menjaga tingkat persediaan pada kondisi minimum. Kemudian yang ketiga, merencanakan aktivitas pengiriman dan aktivitas pembelian. Ya, tadi yang disebutkan tadi. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba untuk menyusun MRP. Nah, ini kita akan diskusi kira-kira dari kemarin kita menyusun antara MPS, RCCP, MRP ini termasuk dan CRP ada pertanyaan atau tidak kan? Nanti dikumpulkan aja. Nanti biar saya langsung koreksi setelah UTS. Kan UTS-nya minggu depan, hari Selasa, hari Senin. Ya, setelah UTS nanti baru saya kasih kunci jawabannya. Ya, supaya nanti kalian bisa kalau besok misalnya mau ngerjain skripsi atau ada kasus apa, studi kasus, nanti bisa jadi panduan kalian mengerjakan nanti. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan dari si Aji tadi udah clear belum Aji? Ampun Bu, nanti tak chat lagi. Oh iya, nanti langsung mau oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi nih yang MPS tadi, kemudian RCCP tadi, terus dari sini apakah kita bisa beralih ke MRP? MRP ada pertanyaan, Material Requirement Planning, itu saya kasih videonya ya, jelas ya. Tinggal nanti analisisnya aja yang harus kuat kalau mau ada kasus-kasus. Ini ada pertanyaan, Nino diam aja, ayo Nino. Ada pertanyaan nggak Nino? Sudah jelas? Apakah Nino sudah jelas? Saya tanyakan satu-satu aja lah. Nino sudah jelas semua tugasnya dari MPS, RCCP, MRP, CRP. Gimana? Agil? Oh, kamu di kampus ya? Mic-nya Nino error kayaknya, Bu. Mic-nya Nino error ya? Oke. Jadi nanti bisa minta tolong ditanyakan ya Nino itu. Apakah mic-nya nggak bisa dipencet, Bu. Oke. Saya tuh malah nggak tahu nih chattingnya di mana. Oke. Jadi gimana Nino? Udah paham belum? Udah paham? Sudah paham?
Sudah paham? MPS, RCCP, MRP, CRP. Ada pertanyaan? Coba ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan misalnya tidak bisa, mic-nya bisa lewat message saja nggak apa-apa, saya jelaskan dari sini ya. Ini kesempatan kalian ini untuk bertanya. Untuk bertanya, karena tugasnya saya cukup banyak ya. Cukup banyak. Mungkin gimana? Sepertinya udah cukup jelas ya. Kira-kira. Jadi saya berharapnya ini untuk semua tugas. Ini Aji kamu dari pertama belum ngumpulin loh Aji itu 1, 2, 3, 4. Aji, Betul, Bu. Betul sekali. Kan? Iya, jadi ini Mencicil, semua. Bu. Oke, semua tugas itu harap diselesaikan sampai paling lambat. Wah, ini saya kasih kelonggaran lagi. Oke, Nino udah WA, mic-nya error. Oke, Nino, semisal nanti kamu ada pertanyaan, ya, kesulitan lagi, nanti bisa langsung WA saja, ya, atau kamu udah cari referensi lain ya. Oke, yang penting tahapan perhitungannya itu sama ya. Nah, nanti paling lambat untuk mengumpulkan semua tugas ini adalah paling lambatnya, saya lihat dulu, tanggal ujiannya kan tanggal sekarang tanggal 31 ya. Jadi ujiannya UTS nanti tanggal 31. Jadi ya, tanggal 31 malam itu saya harus udah belum kasih nilai ya. Sudah ada semuanya. Jadi saya berharapnya minggu saja. Minggu tanggal 30 itu semua tugas sudah ada. Paling lambat pukul 7 malam. Kopi ya. Saya minta soft copy dan itu ditulis tangan. Kenapa? Karena kalau soft copy-nya itu bentuknya Excel, nanti mudah sekali di copy-copy ya. Kalau hard copy, jadi yang mau ngerjain dia tetap hard copy kan? Karena saya kan butuh tulisan tangan. Itu tadi loh. Tulisan tangan, iya Bu. Ya. Iya, saya kan butuh tulisan tangan. Tulisan tangan, karena kalau soft copy itu nanti dikhawatirkan. Iya, plagiatisme ya Bu. Iya, susah saya nanti kalian nanti dipertanyakan ini bener kerjaan kalian enggak gitu kan. Yang penting soft copy-nya dikumpulkannya di mana? Ada di Classroom. Terus kira-kira berarti dari sini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya tinggal tunggu hasilnya, berarti saya harap hasilnya bagus ya. Kalian memahami bagaimana cara tahapannya. Pertama, pahami dulu konsepnya dulu. Kedua, baru urut-urutan prosedurnya, caranya menghitung bagaimana. Nah, urusan ketiga adalah praktek. Nanti tinggal ke lapangan, ke pabrik ya, bagaimana nanti. Pasti akan kalian akan banyak menemukan istilahnya apa ya, pembelajaran lain lah. Kalau masuk ke praktek itu nanti kita lebih banyak ke analisisnya. Makanya setelah mengerjakan ini jangan lupa nanti setelah selesai MPS kesimpulannya apa, setelah selesai RCCP kesimpulannya apa, harus ada kesimpulan dari setiap pengerjaannya ya, dikasih kesimpulannya apa. Kalau misalnya terlambat kesimpulannya tadi, diberikan komen aja nggak apa-apa lah, komen di kerjaan kalian di Classroom. Oke Bu. Ya, lalu nanti ditambahkan sendiri di kerjaannya kalian kalau yang belum dikumpulkan, supaya nanti kalian bisa buat pengingat gitu, di kerjaan kalian ditambahkan. Terus apa lagi ya? Kira-kira kalau tidak ada pertanyaan,
apakah untuk yang sesi ini bisa saya tutup? Yang sesi PPIC ini. Saya kira saya cukupkan di sini. Ya. Diakhiri dengan berdoa. Coba hari ini cowok-cowok semua aja ya. Kalau gitu Aji dipimpin berdoa Aji. Berdoa selesai belajar. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan online kita, marilah kita berdoa. Berdoa persilakan. Doa cukup.